Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Dwi Marinustardi. Saya dari kelas reguler C Akuntansi angkatan 2019. Saya dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan tentang sistem akuntansi penerimaan kas bersama rekan saya Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan sistem akuntansi penerimaan kas dan penjualan tunai. Definisinya, penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan kas dari penjual tunai dan penerimaan kas dari penagihan piutang. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari penjual tunai yaitu sistem akuntansi penerimaan kas dari penjual tunai dilaksanakan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjual tunai dicatat oleh perusahaan. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penjualan tunai mengharuskan penerima kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Penerimaan kas dalam melalui transaksi kartu kredit melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas dari penjual tunai dibagi menjadi 3 prosedur sebagai berikut. Ini contoh bagian prosedurnya. Penerimaan kas dan over the counter sale. Dalam penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir dan kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam over the counter sale ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi atau personal check atau pembayaran langsung dari pembeli dengan credit card sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Penerima kas dari over the counter sale dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut. Prosedurnya yang pertama, pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Yang kedua, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, atau personal check atau kartu kredit. Yang ketiga, ada bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, ada bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Dan yang kelima, ada bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. Yang keenam, ada bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Yang ketujuh, ada bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dan jurnal penerimaan kas. Jika kas yang diterima berupa cek pribadi, bank penjual atau bank yang penjual memiliki rekening giro di dalamnya, kemudian akan mengurus cek clearing tersebut ke bank pembelian. Jika kas yang diterima berupa kartu kredit, bank penjual yang merupakan penerbit kartu kredit langsung menambahkan saldo ke rekening giro penjual setelah dikurangi dengan credit card free yang berkisar 2,5% sampai dengan 4%. Bank penerbit kartu kredit inilah yang secara periodik akan melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Selanjutnya, ada prosedur penerimaan kas dari COD sales. Cash on delivery sale atau COD sales adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri. Dalam penyederhanaan, penerimaan kas dari hasil penjualan COD sale merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk memberikan jaminan penyerahan barang bagi pembeli dan jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. COD sale melalui pos dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos.
Yang kedua, penjual mengirim barang melalui kantor pos. Pengiriman dengan cara mengisi formulir COD sel di kantor pos. Yang ketiga, kantor pos mengirim barang dari formulir COD sel sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Selanjutnya yang keempat, ada kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dari formulir COD sel memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sales. Yang kelima, ada pembeli membawa surat penagihan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales. Kantor pos menerima penyerahan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Yang keenam, ada kantor pos penerima memberitahukan kepada kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Yang ketujuh, ada kantor pos pengirim memberitahukan penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Jika lokasi pembelian berada di kota yang sama dengan lokasi perusahaan, penyerahan barang biasanya dilaksanakan sendiri oleh fungsi pengiriman perusahaan. Selanjutnya ada prosedur penerimaan kas tentang dari kredit card sales. Sebenarnya kredit card sale bukan merupakan satu tipe penjualan, namun merupakan salah satu pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual. Kredit card dapat merupakan sarana bagi pembeli baik dalam over the counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Dalam over the counter sales, pembeli datang ke perusahaan melakukan pembayaran ke kasir dengan angkutan umum. Pembelian tidak perlu datang ke perusahaan penjual. Pembeli memberikan persetujuan tertulis menggunakan kartu kredit dalam pembayaran harga barang sehingga memungkinkan perusahaan melakukan penagihan kepada bank atau perusahaan penerbit kartu kredit. Contohnya yang pertama, dari pemegang kartu kredit memesan barang. Terus yang kedua, bagian penjualan memerintahkan bagian pengirim untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Terus yang ketiga, pemegang kartu kredit membayar dengan kartu kredit. Terus yang keempat menyetorkan slip kartu kredit ke bank. Yang keempat, bagian pengirim menyerahkan barang kepada pembeli. Dan yang kelima, menyetorkan slip kartu kredit bank. Yang keenam, secara periodik bank penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Begitulah prosedur penerimaan kas yang dibagi menjadi 3 prosedur itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Yang kedua, ada fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjual tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Selanjutnya ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab menyampaikan barang yang disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Selanjutnya yang keempat, ada fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli serta fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Selanjutnya yang kelima, fungsi akuntansi, yaitu bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. Selanjutnya informasi yang diperlukan manajemen, yaitu ada 7. Yang pertama, jumlah pendapatan penjual menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada jumlah harga produk yang dijual selama jangka waktu tertentu.
Yang kedua ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat ada nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh ada otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas penjualan tunai. Yang pertama ada faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua ada pita register kas atau register tab. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya yang ketiga ada credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau disebut merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari barang yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat ada billing of lading, yaitu dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjual barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dan penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima ada faktur penjualan COD, yaitu dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Selanjutnya ada bukti store bank, dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang bank. Bukti setoran dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembar tembusan diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh pihak bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setoran bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal penjualan, di mana jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat atau meringkas data penjualan. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. Yang ketiga ada jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dan dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat ada kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Selanjutnya ada kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk catatan akuntansi karena hanya nerisi data kuantitas persediaan disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat. Kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Selanjutnya
ada jaringan prosedur yang membentuk sistem, itu dibagi menjadi 7 prosedur. Yang pertama prosedur order penjualan, yang kedua prosedur penerimaan kas, yang ketiga ada prosedur penyerahan barang, yang keempat ada prosedur pencatatan penjualan tunai, yang kelima ada prosedur penyetoran kas ke bank, yang keenam ada prosedur pencatatan penerimaan kas, yang ketujuh ada prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Selanjutnya unsur pengendalian internal, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama organisasi di dalamnya ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua ada fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga ada transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengirim, dan fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang keempat, penerimaan order dari pembeli otoritas oleh fungsi penjualan dan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kelima, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membentuk cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Yang keenam, ada penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang ketujuh ada penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman otorisasi dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Kedelapan ada pencatatan ke dalam buku jurnal otorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Praktik yang sehat. Yang ke-9, pita register kas bernomor urut dan pemakaian dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang ke-10 ada kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ke-11 ada perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksa intern. Selanjutnya ada flowchart of the counter sale dari sistem penerimaan kas. Di sini ada contoh flowchartnya. Bisa dilihat ada bagian order penjualan, ada bagian kasa, ada bagian gudang, ada bagian pengiriman, ada bagian jurnal, ada bagian kartu persediaan. Selanjutnya ada bagian order penjualan, ada bagian gudang, dan ada bagian pengiriman. Itu flowchart cash on delivery sales. Terus juga ada lanjutan flowchart cash on delivery sales, yaitu ada bagian kasa dan bagian jurnal. Ada juga ini contoh flowchart credit card. Credit card bisa dilihat ada bagian order penjualan, ada bagian kasa, ada bagian gudang, ada bagian pengiriman. Ini lanjutan dari flowchart credit card, yaitu ada bagian jurnal, ada bagian kartu persediaan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang akan menjelaskan sistem penerimaan kas dari piutang. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem penerimaan kas dari piutang. Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan secara kredit. Penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melalui penagihan perusahaan, yang kedua melalui pos, dan yang ketiga melalui logbook collection plan. Penerimaan kas dari piutang mewajibkan debitur melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama yang secara jelas mencantumkan nama perusahaan yang berhak menerima pembayaran di atas cek. Selanjutnya, untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank atau giro bilet. Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur,
yang ceknya atas nama perusahaan atau bukan atas unjuk akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank perusahaan. Pemindah bukuan juga akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk ke rekening giro bank perusahaan. Yang kedua, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Alur penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Di sini yang pertama, bagian piutang menyerahkan daftar debitur yang harus ditagih. Yang kedua, bagian penagihan menagih piutang ke debitur. Dan yang ketiga, bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Yang keempat, bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan dari debitur. Yang kelima, bagian penagihan menyerahkan cek atas nama kepada bagian kasa. Yang keenam ini, bagian kasa menyetorkan cek ke bank perusahaan setelah dilakukan endorsement atas cek tersebut oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, yang ketujuh ini cek clearing. Bagian kasa ke bank perusahaan dan ke bank debitur. Selanjutnya, alur penerimaan kas dari piutang melalui pos. Yang pertama, bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur. Yang kedua, debitur mengirim cek dan surat pemberitahuan pada saat piutang jatuh tempo. Yang ketiga, bagian sekretariat menerima kiriman cek dan surat pemberitahuan dari debitur via kantor pos. Yang keempat, bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Yang kelima, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang keenam, bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah dilakukan endorsement oleh pihak yang berwenang atas cek tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir, itu cek clearing dari bank penjual ke bank debitur. Selanjutnya, penerimaan kas dari piutang melalui lockbox collection plan. Di sini yang pertama, bagian penagihan akan mengirimkan faktur penjualan kredit kepada debitur. Yang kedua, pada saat faktur jatuh tempo, debitur mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke kotak pos kreditur di kantor pos kota debitur. Yang ketiga, banknya kreditur mengambil cek dan surat pemberitahuan dari kotak pos nasabah. Selanjutnya yang keempat, bank kreditur mengirimkan daftar surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan. Yang kelima, selanjutnya, bagian sekretariat akan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang keenam di sini yang terakhir itu clearing cek dari bank kreditur ke bank. Selanjutnya di sini beberapa fungsi terkait sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama ada fungsi sekretariat, yang kedua fungsi penagihan, yang ketiga fungsi kas, yang keempat fungsi akuntansi, dan yang terakhir fungsi pemeriksaan internal. Selanjutnya dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama ini ada surat pemberitahuan, yang kedua daftar surat pemberitahuan, yang ketiga bukti setor bank, dan yang keempat ada kwitansi. Selanjutnya unsur pengendalian internal. Secara organisasi, unsur pengendalian internal yang dapat dilakukan ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Yang kedua, fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Kalau secara sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, ada tiga. Yang pertama, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan atau giro billet. Yang kedua, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi atau bagian piutang harus didasarkan pada surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Dan kalau secara praktik yang sehat, unsur pengendalian internal yang dapat dilakukan ini ada tiga. Yang pertama, hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita cara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Yang kedua, para penagih dan kasir harus diasuransikan atau fidelity bond insurance. Yang ketiga,
kas dalam perjalanan, baik yang ada di tangan bagian kasa maupun di tangan penagih perusahaan, harus diasuransikan cash in safe dan cash in transit insurance. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart penerimaan kas dari piutang. Di sini ada bagian piutang, bagian penagihan, bagian kasa, dan bagian jurnal. Pada saat memulai, bagian piutang akan membuat daftar piutang yang ditagih dalam 3 rangkap. Daftar piutang yang ditagih rangkap kedua ini yang akan diserahkan ke bagian penagihan. Selanjutnya, bagian piutang akan membuat surat pemberitahuan dan daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan ini akan jadi kartu piutang. Bagian penagihan yang sudah menerima daftar piutang yang akan ditagih dari bagian piutang akan melakukan penagihan ke debitur. Setelah melakukan penagihan ke debitur, bagian penagihan akan menerima cek dan surat pemberitahuan. Selanjutnya, bagian kasa yang sudah menerima daftar piutang yang ditagih dan cek juga daftar surat pemberitahuan akan membandingkan dan membuat bukti setoran. Selanjutnya, bagian kasa juga akan menyetorkan ke bank cek yang sudah diterima. Selanjutnya, bagian jurnal yang sudah menerima daftar surat pemberitahuan dan bukti setor bank akan membuat jurnal penerimaan kas. Di sini ada flowchart penerimaan kas dari piutang lanjutan dari slide sebelumnya. Di sini ada bagian kantor pos di lokasi pelanggan. Pada saat memulai, bagian kantor pos di lokasi pelanggan ini akan menerima cek dan surat pemberitahuan dari pelanggan. Cek dan surat pemberitahuan tersebut akan dijadikan PO Box. Selanjutnya, di sini ada bagian bank di lokasi pelanggan. Bank di lokasi pelanggan ini akan mengambil dan membuka surat dari PO Box nasabah dan membuat daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuannya ini ada 2 rangkap, rangkap 1 dan rangkap 2, juga ada SP dan cek. Selanjutnya di bagian sekretaris ini akan membuatkan nota kredit, surat pemberitahuan, dan daftar surat pemberitahuan. Dan selanjutnya bagian piutang ini akan menerima daftar surat pemberitahuan rangkap yang kedua dan surat pemberitahuan yang akan dijadikan kartu piutang. Dan yang terakhir di sini ada bagian jurnal juga yang menerima daftar surat pemberitahuan yang rangkap 1 dan nota kredit. Nota kredit ini akan dijadikan bukti transaksi untuk membuat jurnal penerimaan kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.